Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah Bapak Ibu merasakan momen di mana makanan lezat justru menjadi musuh terbesar? Ketika semua orang menikmati hidangan, Bapak Ibu malah cemas, setengah mati. Bukan karena takut gemuk, tapi takut perutnya kambuh. Saya punya seorang pasien, sebut saja Ibu Hajah Fatimah. Usianya 70 tahun. Setiap kali habis makan, beliau harus berguling-guling menahan sakit. Perutnya melilit, panas, mual, sudah 15 tahun lamanya. Bayangkan, 15 tahun tidak bisa menikmati makanan. Setiap lebaran, beliau hanya bisa melihat opor dan rendang dari jauh. Tidak berani mencicipi. Setiap ada acara keluarga, beliau selalu duduk paling pinggir, takut kalau tiba-tiba perutnya kambuh di tengah keramaian. Beliau sudah ke sana kemari, dokter A, dokter B, dokter spesialis langganan. Obat paling mahal sudah diminum, obat yang katanya impor dari luar negeri juga sudah dicoba. Hasilnya, sebentar sembuh, lalu kambuh lagi. Lebih parah, sampai-sampai beliau pasrah. Dok, mungkin ini sudah takdir saya sudah terima. Suatu hari, saya berkunjung ke rumahnya untuk silaturahmi. Di halaman, saya lihat ada tanaman lidah buaya tumbuh subur, hampir seperti tanaman liar. Saya tanya, "Bu, ini tanamannya kok dibiarkan saja?" Beliau jawab, itu sih tanaman liar, Dok. Nggak pernah saya urus. Kadang buat luka bakar aja." Saya tersenyum. "Bu, tanaman liar ini mungkin jawaban doa Ibu selama 15 tahun. Saya ajari beliau cara mengolahnya. Cuma makan daging lidah buaya campur madu. Setiap pagi, sebelum sarapan, beliau melakukannya dengan setengah hati, karena sudah berkali-kali kecewa. 3 hari kemudian, telepon saya berdering. Suara di seberang bergetar, setengah menangis. "Dok, saya baru habis makan nasi goreng, saya tambah sambal terasi. Perut saya baik-baik saja. Dok, ini benar-benar keajaiban." Saya hanya bisa tersenyum, bersyukur dalam hati. Subhanallah. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar, saya sembuh total dan asal kota. Misalnya, saya sembuh total dari Samarinda. Saya akan bacakan doa untuk Bapak Ibu satu persatu, semoga Allah angkat penyakitnya. Saya Dr. Irfan Ali, mari kita ngobrol santai tentang tanaman berduri yang menyimpan keajaiban untuk lambung kita. Sambil ngobrol, mungkin Bapak Ibu bisa siapkan teh hangat atau air putih. Kita akan bahas pelen-pelen, tidak usah buru-buru. Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu bayangkan sesuatu. Ingat dulu waktu masih muda, Bapak Ibu punya panci favorit di dapur. Panci itu setiap hari dipakai memasak. Lapisan anti lengketnya masih bagus. Makanan tidak pernah lengket, tapi setelah bertahan-tahan, lapisan itu mulai mengelupas di sana-sini. Kalau dipakai menggoreng, telurnya lengket, susah dibersihkan. Makin lama, panci itu mulai bolong, tidak bisa dipakai lagi. Itulah gambaran lambung Bapak Ibu. Dinding lambung kita itu sebenarnya punya lapisan pelindung, seperti lapisan anti lengket di panci. Lapisan ini terbuat dari lendir yang tebal. Tugasnya melindungi dinding lambung dari asam lambung yang sangat kuat. Asam lambung itu ibarat api kompor yang terus menyala, mencerna apapun yang masuk. Nah, kalau lapisan lendir ini rusak, menipis, terkikis, maka api asam itu langsung mengenai dinding lambung. Hasilnya perih, panas, melilit. Kalau terus dibiarkan, muncullah luka-luka kecil. Dalam bahasa medisnya, tukak lambung. Dan kalau sudah parah, luka itu bisa tembus, jadilah lambung bolong. Penyebabnya apa? Stres berkepanjangan, makan tidak teratur, terlalu banyak makanan pedas dan asam. Tapi yang paling sering pada lansia Bapak Ibu adalah kebiasaan minum obat anti nyeri jangka panjang. Obat pegal linu, obat rematik yang dibeli di warung, diminum setiap hari tanpa sadar. Obat-obat itu pelan-pelan mengikis lapisan pelindung lambung. Tanpa kita sadari, sampai akhirnya muncul masalah. Nah, sekarang bagaimana cara memperbaikinya? Kalau panci yang bolong, kita butuh sesuatu untuk menambalnya. Sesuatu yang bisa melapisi, melindungi,
sekaligus menyembuhkan. Disinilah lidah buaya masuk. Gel di dalam daun lidah buaya itu seperti lem penyembuh. Ketika masuk ke lambung, ia akan melapisi seluruh dinding lambung, menempel di luka-luka, melindunginya dari sengatan asam. Ia seperti perban alami yang bekerja dari dalam. Madu yang kita campurkan berperan sebagai antiseptik, membersihkan kuman dan bakteri di luka. Madu juga memberi nutrisi untuk sel-sel baru agar cepat tumbuh. Kombinasi lidah buaya dan madu seperti tim medis yang bekerja lembur di dalam perut kita. Satu melapisi dan melindungi, satu membersihkan dan menyembuhkan. Yang membuat saya kagum, ini semua sudah Allah sediakan di sekitar kita. Gratis, tinggal kita mau mengambil atau tidak. Ngomong-ngomong soal gratis, Bapak Ibu tahu nggak? Ada satu hal lagi yang gratis, tapi sangat berharga. Ilmu. Di channel ini, kami setiap minggu berbagi ilmu kesehatan gratis untuk Bapak Ibu sekalian. Tapi, kami juga butuh dukungan, butuh semangat dari Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke dapur dan mulai meracik ramuan ajaib ini, boleh minta satu hal sederhana? Coba Bapak Ibu, lihat pojok kanan bawah video ini. Ada tombol merah putih bertuliskan subscribe. Tekan saja, gratis, tidak mengurangi pulsa. Setelah itu, tekan juga ikon lonceng di sampingnya. Biar setiap kami upload video baru, Bapak Ibu dapat notifikasi. Anggap saja ini sedekah waktu Bapak Ibu untuk kami, agar kami semangat terus membuat konten bermanfaat. Sekarang, mari kita intip dapur. Saya akan ajak Bapak Ibu merasakan bagaimana tekstur lidah buaya saat disentuh, bagaimana aromanya, bagaimana rasanya di lidah. Kita akan buat ramuan ini bersama-sama, pelan-pelan, step by step, seperti saya sedang mengajari orang tua saya sendiri. Bapak Ibu, sekarang kita akan berkenalan langsung dengan lidah buaya. Kalau di rumah Bapak Ibu ada tanaman ini, silakan ambil satu pelepah yang paling bawah. Yang tua lebih baik karena dagingnya tebal. Tapi kalau tidak punya, bisa beli di pasar, biasanya tukang sayur juga jual. Coba perhatikan pelepah ini. Panjangnya bisa 20-30 cm. Warnanya hijau segar, ada bintik-bintik putih kalau masih muda. Di kiri kanannya ada duri-duri kecil. Hati-hati mengambilnya ya, jangan sampai tangan Bapak Ibu terluka. Pegang di bagian pangkal yang tidak berduri. Pertama, cuci bersih pelepah lidah buaya dengan air mengalir. Gosok perlahan permukaannya untuk menghilangkan debu dan tanah. Setelah bersih, letakkan di atas talenan. Kedua, potong pangkal dan ujungnya. Buang. Sekarang kita punya potongan pelepah sepanjang yang kita butuhkan, sekitar 10-15 cm untuk sekali konsumsi. Ketiga, potong duri-duri di tepi kiri dan kanan. Gunakan pisau, iris tipis, mengikuti garis duri. Sekarang pelepahnya sudah aman, tidak ada duri. Keempat, ini bagian yang perlu kesabaran. Kita akan kupas kulit hijaunya. Caranya, iris tipis kulit di bagian atas, tarik perlahan. Atau, bisa juga dengan cara mengupas seperti mengupas mangga. Lakukan perlahan sampai semua kulit hijau terkelupas. Dan kita mendapatkan daging lidah buaya yang putih bening. Nah, coba lihat dagingnya. Warnanya putih transparan, seperti agar-agar. Teksturnya kenyal, licin, basah. Di permukaannya ada getah kuning. Getah ini namanya aloin. Rasanya pahit dan bisa bikin perut mual kalau termakan. Jadi harus kita bersihkan. Potong daging lidah buaya menjadi dadu kecil sekitar ukuran 1 cm. Setelah itu, rendam dalam mangkuk berisi air bersih. Biarkan 10-15 menit. Bapak Ibu akan melihat air rendaman berubah warna menjadi kekuningan. Itu getah pahitnya keluar. Buang airnya, rendam lagi. Lakukan 2-3 kali sampai air rendaman benar-benar bening. Tidak ada warna kuning lagi. Sekarang daging lidah buaya sudah siap dimakan. Teksturnya tetap kenyal, tapi sudah tidak pahit. Coba ambil sedikit. Cicipi. Rasanya hampir tidak ada rasa, hanya sedikit segar, seperti jeli tawar. Teksturnya lembut di lidah, mudah dikunyah. Ambil 3-4 sendok makan daging lidah buaya, taruh di mangkuk kecil.
Tambahkan 2 sendok makan madu asli. Madu yang asli ya, bukan madu yang sudah dicampur gula. Aduk perlahan hingga semua daging lidah buaya terlapisi madu. Warnanya jadi berkilau. Aromanya wangi madu bercampur kesegaran lidah buaya. Sekarang, bagaimana cara memakannya? Waktu terbaik adalah pagi hari. Saat perut masih kosong, sekitar 30 menit sebelum sarapan. Ambil 1 sendok penuh, masukkan ke mulut. Rasakan tekstur kenyalnya saat dikunyah, manis madu merambat di lidah. Saat ditelan, ada sensasi dingin dan lembut turun perlahan ke tenggorokan, sampai ke perut. Rasanya adem, menenangkan, seperti ada yang membelai perut dari dalam. Setelah itu, jangan makan atau minum dulu selama 30 menit. Beri waktu bagi gal lidah buaya untuk bekerja melapisi lambung, menempel di luka-luka, melindunginya dari asam. Baru setelah 30 menit, Bapak Ibu bisa sarapan seperti biasa. Untuk MAH kronis seperti Ibu Hajah Fatimah tadi, 3 hari saja sudah berubah total. Tapi untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali, lakukan 7 hari berturut-turut. Rasakan perubahan di hari ketiga, kelima, ketujuh. Insya Allah, lambung Bapak Ibu akan berterima kasih. Saya ingatkan, ini bukan pengganti obat dokter, tapi pendamping. Kalau Bapak Ibu sedang minum obat dari dokter, lanjutkan. Tapi lihatlah bagaimana ramuan ini membantu proses penyembuhan lebih cepat. Sekarang, sambil duduk santai, coba Bapak Ibu lakukan ini. Letakkan telapak tangan di ulu hati, tepat di bawah dada, di tengah-tengah. Tekan pelan-pelan. Apakah terasa nyeri atau seperti ada yang keras? Kalau iya, itu pertanda ada iritasi di lambung. Coba juga ingat-ingat. Apakah Bapak Ibu sering bersendawa setelah makan? Atau perut terasa penuh, padahal makan sedikit? Atau sering mual? Terutama di pagi hari, itu semua tanda-tanda lambung sedang bermasalah. Ibu Hajah Fatimah dulu semua gejala itu ada. Beliau cerita, setiap habis makan, harus duduk berselonjor, tidak bisa langsung tiduran. Kalau tiduran, asam lambungnya naik ke kerongkongan, rasanya panas seperti terbakar. Beliau juga tidak bisa makan malam, karena pasti kambuh tengah malam. Tapi yang paling menyedihkan, beliau bilang, "Dok, saya sudah lupa, rasanya kenyang tanpa sakit. Setiap kali selesai makan, yang dirasakan bukan nikmat, tapi cemas. Cemas menunggu, sakit datang." Saya tanya, "Apa pemicu paling parah?" Beliau bilang, "Nasi goreng, Dok. Saya sudah 10 tahun tidak berani makan nasi goreng. Nasi goreng, makanan sederhana yang bisa dinikmati siapa saja. Tapi bagi beliau, adalah mimpi yang tak tergapai." Saya hanya bisa menguatkan, "Bu, sabar ya, Allah tidak akan menguji di luar batas." Setelah 3 hari rutin lidah buaya madu, beliau telepon saya. Suaranya bergetar. "Dok, tadi pagi saya makan nasi goreng. Sengaja saya beli di warung langganan dulu. Saya makan pelan-pelan, takut. Tapi nggak kenapa-kenapa, Dok. Perut saya adem aja." Saya nangis, Dok. Saya nangis bahagia. Saya ikut terharu mendengarnya. Beliau lanjutkan, "Sekarang saya setiap pagi rutin makan lidah buaya. Tanaman di halaman yang dulu saya anggap liar, sekarang saya rawat baik-baik. Saya kasih pupuk, saya siram. Saya bilang ke tetangga, ini tanaman ajaib. Bapak Ibu, kisah ini nyata. Nama dan tempatnya mungkin saya somarkan, tapi air mata kebahagiaan itu nyata. Beliau sekarang sudah bisa makan apa saja. Bahkan sambal terasanya lebih pedas dari sebelumnya. Dokter spesialisnya sendiri kaget dan minta diajari cara buat ramuan ini. Dari kisah ini, saya belajar satu hal. Kesabaran itu kuncinya. Ibu Hajah Fatimah sabar 15 tahun menderita, dan Allah hadirkan jalan keluar lewat tanaman liar di halamannya sendiri. Kadang obat itu sudah ada di depan mata. Cuma, kita belum melihatnya. Mungkin Bapak Ibu juga sedang berjuang dengan MAH kronis. Mungkin Bapak Ibu sudah hampir putus asa. Coba mulai dari sekarang. Dengan niat yang tulus, dengan kesabaran, konsumsi lidah buaya ini jangan berhenti di tengah jalan, karena belum melihat hasil di hari pertama. Beri waktu tubuh untuk bekerja. Bapak Ibu yang saya hormati,
kita sudah sampai di penghujung obrolan sore ini. Saya ingin merangkum pesen-pesen pentingnya. Mah kronis, luka lambung, bahkan lambung bolong, semua itu bisa disembuhkan. Bukan dengan obat mahal, tapi dengan kembali ke alam, ke bahan-bahan sederhana yang Allah sediakan. Lidah buaya melapisi dan melindungi, madu membersihkan dan menyembuhkan. Kombinasinya luar biasa, tapi yang paling penting, sabar dan konsisten. Jangan putus asa. Nah, sekarang saya punya satu permintaan terakhir. Ilmu ini jangan berhenti di Bapak Ibu saja. Di luar sana, mungkin ada saudara, tetangga, atau teman yang juga menderita mah kronis. Mereka mungkin sudah putus asa, tidak tahu harus kemana. Mereka butuh informasi ini, butuh harapan ini. Oleh karena itu, setelah video ini selesai, tolong bagikan ke grup keluarga, grup arisan, grup pengajian, grup WA pensiunan. Bagikan ke siapapun yang Bapak Ibu sayangi, anggap ini sebagai sedekah jariah. Setiap kali ada yang sembuh karena video ini, insya Allah pahalanya mengalir terus untuk Bapak Ibu. Jangan lupa juga kalau Bapak Ibu belum subscribe, silakan subscribe dulu, tekan tombol subscribe-nya, gratis, dan share sekarang juga. Sebelum Bapak Ibu lanjut aktivitas, saya tutup dengan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, sembuhkanlah lambung-lambung kami yang sakit. Muliakan kembali nikmat makan yang selama ini mungkin terasa pedih. Jadikanlah tanaman lidah buaya ini sebagai rahmat-Mu yang mengalir untuk kami semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Dr. Irfan Ali, mohon maaf lahir dan batin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat selalu untuk Bapak Ibu di rumah.